Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas MATLAB, yaitu tentang plotting. Ya, diambil dari buku Basic Programming Using MATLAB karangan Dian Cerini Novitasari. Oke, untuk plotting sendiri itu merupakan suatu proses memvisualisasi ya atau menampilkan suatu data ke dalam bentuk grafik. Nah, di dalam MATLAB ini sudah disediakan function untuk menampilkan grafik dari sebuah data baik secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ada beberapa macam plot yang tersedia antara lain misalkan line plot, pie chart, bar plot, histogram, discrete data plots, dan lain-lain. Oke, nanti outputnya nanti berupa figur ini jendela baru ya, yang digunakan untuk menampilkan suatu grafik. Nanti figur ini dapat di-save atau disimpan dalam bentuk file, PNG, JPG, atau yang lainnya. Oke, kita langsung mempraktekkan fungsi-fungsi atau function dari plot. Di bukunya di situ halaman 113. Ya. Di situ ada sintak dari plot. Jadi sintak plot dalam kurung x, y. Jadi dia memplot x-nya apa, y-nya apa. Kemudian ada lagi yang disebut subplot. Jadi subplot itu dalam satu figur isinya ada beberapa plot. Ya, jadi nggak cuma satu saja. Oke, kita akan mempraktikkan langsung dengan MATLAB. Dibuka MATLAB-nya kita coba untuk menggambar plot. Jadi saya definisikan x-nya itu dari 1 sampai 4. Kemudian y-nya dari 2x plus 4 misalkan 2x plus 4. Oke, kemudian plot x, y. Sudah, kita coba jalankan, kita run. Kita save dengan nama misalkan program plot ya. Coba saya ulangi, kita run, kita kasih plot 1, save. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini x-nya, ini y-nya. Kita juga bisa mengatur warnanya. Misalkan kita ingin warnanya menjadi merah, simbol merah itu R ya, red ya. Kita run. Oh, kurang, jadi ya ada petik di sini karena ini error ya. Undefined function of variable R. Coba bisa nggak? Nah, bisa. Kita jadi warnanya merah. Jadi bisa macam-macam ya, bisa dirubah warnanya menjadi kuning Y, atau black B, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk bentuknya misalkan mau bentuk lingkaran, coba kita kasih
OR ini. Nah, dia menjadi lingkaran. Karena bentuknya adalah diskrit ya, 1, 2, 3, 4, maka yang digambar cuma 1, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Nggak ada garisnya. Kalau gini bisa nggak? Sama bentuknya, garis. Kalau bintang juga bisa. Ini bintang, 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 bintang. Oke. Contoh lain. Kalau kita mau mengupload, ya kita buat program baru. Ya, di sini saya copy, paste. Kita ingin menggambar 3 dimensi. Tadi kan cuma 2 dimensi, X dan Y. Saya tambah Z. Kan ini sampai 5. Kemudian Z sama dengan 4 dikali X plus 4 gitu ya. Karena 3 dimensi maka kita kasih plot 3 X, Y, Z. Oke, kita run. Kita kasih plot 2. Nah, ini bentuknya X, Y, Z. Tiga dimensi. Nah, kalau 3 dimensi ini bisa diputar-putar pakai ini ya. Kita klik. Nah, ini bisa diputar-putar gini. Oke. Oke, itu untuk garis. Nah, untuk garis itu kita juga bisa mengeblok suatu area. Jadi kita pakai area, misalkan X-nya 0 sampai 5, dan Y-nya X kuadrat. Maka area dari X, Y kita gambar plot 3. Nah, ini ya. Jadi X-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dibatasi dengan Y-nya adalah X kuadrat. Gini. Gini ya. Kalian tentu sudah bisa ya untuk menggambar kurva ini. Jadi kalau X-nya, ini kan X-nya antara 0 sampai 5. Jadi kan kalau X-nya 0, Y-nya 0 tentunya, berarti 0 kuadrat 0. Kalau X-nya 1, maka Y-nya 1 kuadrat, berarti 1, Y-nya 1. Dan kalau X-nya 2, 2 pangkat 2, 4. 2, di sini 4. 3, 3 kuadrat, 9. Di sini 4, 4 kuadrat, 16. 4, 16 ini. Kemudian yang terakhir, X ke 5, berarti Y-nya 25. Ini cara untuk area. Nah, kalau kita punya data, ya, data kita tampilkan dalam pi atau lingkaran, ya, diagram lingkaran. Oke.
kita punya data misalkan 10, 20, 30, 40 misalkan. Nah, kita bisa memakai P X kalau kita run plot 4 save. Nah, ini ya, jadi 10 berarti ini bentuknya persen ya, jadi 10 ini 10% di sini, 20% ini 30%, ini 40%. Oke, sama kayak kalau kita membuat diagram lewat Excel juga bisa. Oke, nah muncul kuning ini sebenarnya bukan error ya. Kalau error merah, kalau kuning masih bisa jalan. Kalau muncul kuning berarti kita lihat function plot tree has the sum name as a MATLAB built-in. Jadi nama plot 3 ini sama dengan nama function yang ada di MATLAB. Sehingga kita harus mengubah namanya, karena plot 3 ini kan yang tadi ya. Coba kita run lagi. Nah, yang ini. Coba kita rename. Kita save as. Jangan plot 3 lah. Plot area misalkan. Plot area.m. Save. Oke. Run. Nah, sudah nggak muncul. Ya kan? Oke, terakhir tadi kita bahas P ya, P, kemudian ada, kalau plotnya tadi ada plot 3, maka P juga ada P3. Saya samakan aja di sini ya, atau saya langsung ganti di sini P3 dari X, run. Nah, bentuknya 3 dimensi. Kita bisa putar-putar pakai ini ya, pakai ini kita putar. Oke, kita juga bisa nge-save ini ya. Save dulu. File, save as. Nah, bentuknya nama .fig, fig itu singkatan dari figur, jadi dia menyimpan gambar ini. Tetapi fig ini bisanya dibuka ya di MATLAB. Kalau ingin mengubah jadi gambar, save as ya. Save as, kemudian kita pilih formatnya, apakah ingin gambar JPG bisa, atau PNG ya, atau PDF. Nah, kalau sudah kita pilih, sudah menjadi formatnya .pdf, misalkan kita save. Oke, gitu aja ya. Ini kalau 3D. Kalau kita misalkan ingin menampilkan suatu irisan dari grafik lingkaran, misalkan kita ingin menonjolkan yang 10%, maka kita pakai explode ya, karena 10-nya berada di depan, explode, kemudian ini 1, 0, 0, 0 ya. Kita pakai pi aja lah.
di X, X plot. Oke, taran. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti pizza, dan yang ini kita sudah iris ya. Caranya seperti itu. Misalkan kita ingin menampilkan 10 dan 40, maka yang 40 ini juga kita kasih 1 taran. Nah, 40 ini juga terpotong. 10 dan 40 terpotong. Oke. Kemudian kita coba untuk grafik batang ya, grafik batang. Misalkan X sama dengan 3.23.2 artinya X-nya dari 3 sampai 15 kelipatan 3. Y-nya sama dengan 3 kali X. Kemudian bar X, Y. Run. Kita pakai plot 6 misalkan. Nah, jadi ya. Jadi dari 3 sampai 15 kelipatan 3. Jadi 3, 6, 9, 12, 15. Untuk 3, maka 3 kali 3, 9, 6 kali 3, 18, dan seterusnya. Ini kalau kita pakai bar. Kalau kita ingin 3 dimensi, misalkan juga bisa sama aja caranya, bar 3. Taran. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita ingin mengubah warnanya, kalau nggak suka warna biru, kita misalkan hijau G ini ya, G itu green. Nah, berubah warna menjadi hijau. Ini juga bisa kita putar-putar karena letaknya kurang menarik. Misalkan kita putar di sini, nah bisa kan? Kita ingin bentuknya seperti ini. Nah, nggak masalah, terserah kita. Atau gini, kebalik, enggak. Nah, gini ya, ini juga bagus. Oke, misalkan kita nggak tahu kodenya, kita tulis saja warnanya, bisa nggak? Misalkan apa ya, blue, red sudah, yellow misalkan. Nah, kita ingin mengubah warnanya menjadi kuning, bisa berubah menjadi warna kuning. Oke, ini juga bisa kita ubah, kita geser-geser, bisa. Oke, sekarang kalau kita ingin barnya horizontal, jadi kalau bar horizontal kita pakai bar H. Nah, barnya ini menjadi horizontal. Jelas ya. Kemudian contoh lain dari grafik itu adalah histogram. Kita buat lagi program lagi. Misalkan saya punya data, saya simpan dengan variabel X itu 10, 10, 20, 30, 20, 40, 10 lagi. Sudah, ini ya histogram dari X. Darat. Oke, plot 7. Nah, histogramnya seperti ini. Histogram itu jumlah, menampilkan jumlah.
di data 10 ini jumlahnya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian data 20 ini ada 1, 2, 2. Data 30 itu 1, data 40 1. Oke, sudah. Lanjutkan, ada lagi itu pakai stairs. Coba kita buat lagi. X dari 2 sampai 6 dan Y nya 2, X min 2 stairs X, Y. Nah, kita coba run. Plot 8. Save. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi itu x-nya variabel x itu digunakan sebagai batasnya. Misalkan dia dari 2 sampai 6 dan variabel y adalah persamaan 2x min 1. Dari x-nya 2 berarti y-nya 2 kali 2 4 ya, 4 min 3 1. Kemudian kalau 3 kali 2 6 min 2 adalah 3. Kalau 4 kali 2 8 min 2 6 ya. Jadi dia berupa fungsi tangga. Jadi dari 2 itu berapa tadi? 2 kali 2 4 min 2 ya. Kalau 2 itu 2 berarti. Dia di sini 2, nilainya 2 sampai dengan 3. Kalau 3 dia nilai y-nya 3 kali 2 6 min 2 4. Berarti kalau 3 dia ke atas ini. Nah, di sini. Jalan dari 3 sampai 4 dia tetap nilainya 4. Nah, kalau sudah 4 berarti 4 kali 2 8 min 2 6. 4-nya 6 sini. 4 sampai 5 dia tetap konsisten 6. Kalau sudah 5 kali 2 10 min 2 nilainya 8. 8 konsisten lagi sampai nilai 6. Kalau 6 kali 2 12 min 2 10. Ini fungsi tangga. Kemudian ada lagi itu adalah stem. Jadi kalau stem ini untuk sinyal diskrit. Sinyal diskrit misalkan saya ganti menjadi stem, kita run. Nah, jadi dari 2 nilainya 2, 3 nilainya 4, 4 nilainya 6, 5 nilainya 8, dan 6 nilainya 10. Oke, ini kalau stem. Nah, kita juga bisa membuat stem ini menjadi 3D. Di stem 3, misalkan Z-nya itu adalah 2 kali X, misalkan. Kita coba, dan oh ya, ini stem 3 berarti X, Y, dan Z. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kurang jelas kita bisa putar. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian
function yang lain itu membuat grafik 3 dimensi. Bentuknya menjadi jala dengan warna-warna yang membedakan ketinggian dari suatu tempat. Kita coba pakai mesh grid. X, Y. Kita pakai mesh grid. Dari 1 sampai 10. 1 sampai 10 juga. Dan Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Mesh X, Y, Z. Oke. Kita run. Ini mesh 1 misalkan. Save. Nah, bentuknya menjadi kayak jala gitu ya. Jala, tengahnya bolong. Yang ada warnanya cuma jalanya aja. Kalau kita putar-putar lebih menarik. Kita putar, nah dia akan kelihatan seperti jala di dalam suatu tabungnya. Kelihatannya seperti itu karena kita batasi X, Y, Z nya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini common window ya. Di common window itu ada matriks X, Y, dan Z. Nah, matriks ini untuk X itu kita buat matriksnya untuk kode kolom ya ini ya. Jadi kolom pertama itu 1 elemennya, kolom kedua itu 2, 2, 2, kolom ketiga 3, 3, 3, 3, dan seterusnya sampai kolom yang terakhir 10. Jadi ini X ya 1 sampai 10. Kalau Y itu barisnya yang 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Nah, untuk Z ini dari sini, jadi elemen dari X dikuadratkan, elemen dari Y kuadratkan. Jadi masing-masing elemen, misalkan yang 1,1 di sini ya, itu dari 1 kuadrat plus 1 kuadrat 2. Kalau yang sini 1 kuadrat plus 2 kuadrat, jadi 4 plus 1, 5. Ini 1 kuadrat plus 3 kuadrat, 9 plus 1, 10, dan seterusnya. Nah, ini nanti yang akan diplotting jadinya seperti ini, mesh. Yaitu untuk mesh, kemudian ada lagi itu surf. Kita coba surf. Masih sama ya programnya, tinggal ngasih surf. Kita run. Nah, ini terlihat ada isinya. Kalau tadi warnanya hanya jaringnya, kalau yang ini dalamannya juga ada warnanya. Warnanya ini membedakan ketinggian dari benda ini. Ini bisa kita sebut benda, jadi ketinggiannya yang sini itu warnanya biru, kemudian menjadi biru cerah, hijau, dan kuning. Kalau kita putar-putar, nah kelihatan ya seperti lempengan gitu ya. Oke, itu bedanya surf dengan mesh. Jadi kalau surf itu
membuat grafik 3 dimensi berbentuk permukaan ya, permukaan benda yang warnanya itu mengikuti nilai dari sumbu Z-nya. Kalau mesh dia cuma jaringnya. Oke. Dan saya kasih contoh lagi. Atau pakai contoh yang tadi ya. Yang plot tadi. Ini ya, plot 1, 2. Kita coba run lagi. Oke. Saya kasih biasa aja R. Nah, kalau kita ingin memberi label ya. Ini kan nggak ada labelnya ini. Kita kasih label. Y-nya apa, X-nya apa gitu ya. Kita coba lihat lagi. Oke. Atau yang mana ya, kita buat label. Oke, ini aja. X label. Kemudian diketik labelnya. Misalkan ini batas. Ini Y label. Ini fungsi persamaannya. Terus persamaan. Oke. Kita run. Nah, ini ada keterangannya sekarang. Ini fungsi persamaan Y-nya, X-nya adalah batas. Kemudian kita kasih judul juga, title. Nah, title-nya misalkan pertumbuhan jumlah pertumbuhan gitu aja ya, jumlah pertumbuhan populasi misalkan. Oke. Nah, ini ada judulnya, ada keterangannya. Oke, sip. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Jadi hari ini kita belajar tentang plotting. Jadi membuat grafik, membuat diagram dan lain-lain, chart, pi, bar, plot, histogram dan lain-lain. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.